Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan tentunya kalau kita boleh bangun dengan hati yang rindu dan haus akan Tuhan, sehingga kita boleh datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita datang dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang penuh kerinduan akan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Dan pagi hari ini kami datang menghampiri tahta kasih karunia dengan hati yang penuh dengan kerinduan. Sebab Engkau segalanya bagi kami. Engkau yang sangat berarti bagi kami. Sebiru rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Segimu rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Kekuatan dan perisaiku kepadamu, ragu berserah. Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Setirus hariku, sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku
kepadamu aku berserah. Dalam Tuhan rasa hatiku rindu menyanyimu. Segala kekuatan bagi kami Tuhan. Kekuatan dan perisaiku kepadamu Rabu berserah. Karena Tuhan rasa hatiku rindu menyembahmu. Yesus, Yesus, kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amin. Kau segalanya. Kau segalanya bagi kami. Kau yang berarti dalam hidup kami. Kau segalanya. Tiada yang sepertimu, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya Engkau. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Kau dahsyat, kau hebat, kau luar biasa. Tiada yang lain, tiada yang sepertimu, hanya Engkau. Hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami rindu, sebab Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang terutama, Engkau
Yang terpenting Kau segalanya, sebab Engkau sumber kekuatan bagi kami. Supaya kami sangka menanggung segala perkara. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti-Mu. Kami sembah, kami sembah, kami puji Engkau. Sebab Kau segalanya, tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Ya Allah baik, sungguh baik, teramat baik. Tiada yang lain, tiada yang sama. Dan hanya Engkau satu-satunya. Engkau segalanya. Kau yang sangat berarti bagi kami. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, baik, teramat baik Engkau. Kami bangga punya Allah yang seperti itu. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti itu. Engkau segalanya bagi kami. Hanya di dalam-Mu kami aman. Hanya di dekat-Mu hati kami tenang. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu. Kau yang pelihara hidupku. Amin. Pertolongan-Mu begitu ajaib. Kau telah mengikat hatiku.
Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hati kami tenang di dalam, hatiku tenang berada dekatmu. Kaulah jawaban hidupku. Amin, amin. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang diharap hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ aku bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ya, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kami terus tertuju kepadamu dengan penuh harap dan percaya, sebab Engkau Allah, Engkau Tuhan, Engkau setia. Sebab itu hati kami tetap tinggal tenang teguh di dalam segala keadaan
yang sedang terjadi di sekeliling kami. Dan biarlah setiap perkataan-perkataan firman itu yang menenangkan hati kami, menyegarkan jiwa kami. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami itu firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Samosir. Ya, salam semua. Shalom. Suara saya jelas, Pak Iri ya. Mas. Ya, mantap. Hari ini kita sudah masuk di kisah para Rasul 28, ayat yang terakhir dari kisah para Rasul, dan besok kita akan masuk ke Roma ya. Ayat hari ini kisah para Rasul ayat 28, saya akan bacakan. Paulus di Malta. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus mengibaskan ular itu ke dalam api dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati, rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius terbaring karena sakit, demam, dan disentri. Paulus masuk ke kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu datanglah juga orang-orang sakit lain daripada pulau itu dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami dan ketika kami bertolak, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Perikop yang kedua, Paulus tiba di Roma. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Kapal itu memakai lambung Dioskuri. Kami singgah di Sirakusa dan tinggal di situ 3 hari lamanya. Dan dari situ kami menyusur pantai lalu sampai ke Regium. Sehari kemudian bertiuplah angin selatan dan pada hari kedua sampailah kami di Puteoli. Di situ kami juga berjumpa dengan anggota-anggota jemaat dan atas undangan mereka kami tinggal 7 hari bersama-sama mereka. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Saudara-saudara yang di sana telah mendengar tentang hal ihwal, kami, ihwal kami dan mereka datang menjumpai kami sampai ke Forum Appius dan Tres Taberne. Paulus melihat mereka, ia mengucap syukur kepada Allah, lalu kuatlah hatinya. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Perikop yang ketiga, pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi.
Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku, karena tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan belenggu ini." Akan tetapi mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu. Sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dengan jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantara Nabi Yesaya. "Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya." Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Ikut yang terakhir, Paulus memberitakan kerajaan Allah di Roma. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, yang mau saya bagikan adalah tentang eh, poin yang saya dapat dari eh, ayat yang perikop yang pertama adalah bagaimana kita tahu bahwa Paulus ini kan posisinya masih dalam tahanan ya, tahanan tahanan. Jadi di dalam pelayanannya Paulus, eh, saya yakin dan percaya, eh, yang mau saya bagikan adalah poin yang pertama adalah bahwa di dalam pelayanan Paulus itu sangat-sangat, eh, apa namanya, campur tangan Tuhan itu sangat nyata ya di dalam pelayanannya. Campur tangan Tuhan di dalam pelayanan. Kalau kita lihat pelayanan Paulus ini di ayat 27 kemarin ya, bagaimana mereka naik sebuah kapal dan mereka mengalami namanya eh, eh, musibah kecelakaan. Tapi Tuhan hantarkan mereka dengan selamat sampai
ke Pulau Malta. Jadi saya yakin dan percaya Tuhan sangat-sangat menyertai Paulus di dalam pelayanannya. Jadi aplikasi dalam hidup kita artinya kalau sekarang kita semua yang ada di grup ini, kalau kita sampai di tahun 2026 ini, saya yakin dan percaya Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Ada campur tangan Tuhan dalam hidup kita, sehingga kita masih dapat diberikan kesempatan untuk eh, mendengarkan firman Tuhan, untuk melayani firman Tuhan, sehingga kita boleh menjadi alatnya ya, untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi itu poin yang pertama, yaitu bahwa kita eh, dikasih kesempatan di tahun 2006 ini untuk bisa menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, poin yang kedua adalah saya ambil dari ayat, saya mau kita lari dari ayat ini yaitu Markus 16 ayat 17 sampai 8. Kita sebentar buka Markus 16 ayat 17 sampai ayat 17 sampai 18 ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan bicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, jadi dalam pelayanan Paulus, di dalam pelayanannya di Pulau Malta, Paulus ini melakukan beberapa hal-hal yang sangat mungkin eh, kalau kita orang eh, awam eh, tercengang ya, kayak penduduk di Pulau Malta. Sehingga mereka menganggap dia itu seorang dewa yang bisa eh, melakukan suatu perbuatan yang luar biasa di di mata penduduk di Pulau Malta. Yang pertama itu dia ketika dia digigit ular, dia tidak mengalami apa-apa ya. Sehingga eh, orang di Pulau Malta itu menganggap dia ini awalnya respon orang itu negatif ya. Setelah pikiran orang itu, wah dia ini cilaka ini, kena sial dia ini. Mungkin eh, setelah mereka pikiran orang itu ini setelah Paulus ini terdampar, mereka mengalami eh, insiden dan sekarang dia digigit ular lagi. Jadi respon penduduk setempat awalnya sangat tidak bagus ya. Tapi Paulus membuktikan bahwa seperti firman yang saya bacakan tadi ayat 18, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Ya, jadi firman Tuhan ini ya dan amin ya. Firman Tuhan ini berkuasa ya. Jadi poinnya bagi kita adalah kalau kita kan ayat 17 berkata tadi di Markus itu, tanda-tanda ini yang menyertai orang-orang yang percaya. Artinya memang mungkin dalam pelayanan kita, eh, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah juru selamat. Kita percaya. Saya yakin kita semua ini percaya. Tapi di dalam mungkin ada sebagian dari eh, eh, kita melakukan hal-hal ini, contohnya ketika berdoa orang sakit sembuh, ya. Mungkin ada sebagian dari kita mungkin mengalami seperti Paulus ini ketika digigit ular tidak mengalami apa-apa. Mungkin itu sudah pernah terjadi mungkin dalam hidup kita ya.
Saya pribadi tidak tahu ya eh, tentang Bapak Ibu apakah pernah mengalami ini, tapi saya yakin dan percaya. Tapi artinya Bapak Ibu bukan stop sampai di sini gitu nah. Artinya kita juga harus berani memberitakan firman Tuhan. Jangan jangan kita hanya cukup berdoa untuk orang sakit. Artinya kita juga harus memberitakan firman Tuhan. Saya dulu berkata, ini kan untuk memberitakan firman Tuhan ini, biarlah para gembala, para pendeta, mereka itu kan digaji gitu kan, ada ada apanya gitu kan, ada upahnya gitu, digaji gitu ya. Contohnya kayak Pak Heri gitu kan, dia full timer, pendeta di Pelita. Tapi kan firman Tuhan di ayat 17 ini kan katanya, ya Markus ayat 16-17 ini kan, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Artinya ketika orang yang percaya itu bukan bukan stop sampai di situ gitu. Kita harus memberitakan firman Tuhan supaya supaya kita tahu gitu bahwa di dalam diri kita ini ada campur Tuhan gitu nah. Contohnya orang-orang yang misionaris pergi pelayanan ke luar-luar kota ya. Mereka pasti merasakan yang namanya ayat ini gitu. Mereka pasti menghadapi tantangan, masalah ya. Jadi kalau kita mau menyatakan membuktikan bahwa kuasa Tuhan ada dalam hidup kita itu, ya kita harus pergi memberitakan firman Tuhan. Artinya bukan kita harus eh, ya memang kita berdoa, memang kita eh, pelayanan gitu di gereja gitu. Tapi kan nggak sampai di situ. Kita harus juga berani memberitakan firman Tuhan supaya tanda-tanda yang dibilang firman Tuhan ini menyertai kita gitu. Jadi supaya kita dapat mempraktekkan firman Tuhan yang 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 tertulis di ayat Markus 16 ini ya. Jadi itulah poin yang kedua adalah bahwa Paulus adalah bukti nyata orang yang sangat percaya kepada Tuhan Yesus yang bisa betul-betul menghidupi firman Tuhan dan mempraktekkan firman. Ya. Itu poin yang saya mau bagikan di perikop yang pertama. Kita kembali ke eh, perikop yang kedua di kisah para rasul tadi ya, tentang Paulus tiba di Roma. Poin yang mau saya bagikan dari perikop kedua ini adalah bagaimana eh, perjalanan Paulus dari pulau ke pulau, akhirnya dia tiba di Roma. Artinya dia kembali harus menghadapi orang Yahudi ya, memperdebatkan tentang iman Paulus. Nah, jadi yang mau saya tekankan adalah dalam hidup kita adalah poinnya adalah bagaimana kita harus mempertanggungjawabkan iman kita. Ya, kita harus mempertanggungjawabkan iman kita ketika orang bertanya kepada kita, ketika kita eh, berdebat dengan orang yang tidak percaya kepada Yesus. Kalau kita tidak mempunyai pengetahuan eh, tentang Injil, artinya kita bisa jadi dibully gitu. Kita merasa eh, terhina gitu. Jadi perlu di sini kita mempertanggungjawabkan iman. Caranya bagaimana? Ya kita harus banyak belajar ya. Banyak belajar, baca-baca buku tentang kekristenan. Atau kalau saya contohnya, saya sering melihat YouTube ya. Antara seperti apologet-apologet. Dari situ saya bisa tahu. Dan bagaimana cara kita menjelaskan tentang Tritunggal Allah kepada orang yang tidak tidak percaya kepada Yesus. Bahkan bukan sampai di kita, artinya anak-anak kita harus kita ajari tentang eh, Tritunggal di dalam kekristenan.
Jadi harus seimbang antara iman dengan pengetahuan. Artinya jangan anak kita kita kasih eh, kita kita cocoli terus tentang kehidupan di dunia pendidikan. Memang pendidikan harus diperhatikan di dalam eh, hidup anak-anak kita. Mau sa- kita leskan bahasa Inggris, kita leskan bahasa Mandarin, kita leskan segala macam, tapi tentang Injil kita tidak mungkin kurang dalam memberitakannya kepada anak kita. Artinya eh, mereka ini akan menghadapi dunia nyata di dalam pekerjaan mereka nanti mereka akan bertemu dengan orang-orang yang tidak seiman. Artinya ketika mereka bertanya kepada anak-anak kita, ketika anak-anak kita tidak mengerti, artinya mereka akan dibully gitu nah. Jadi perlu kita memberitahukan kepada anak kita atau mengajarkan kepada anak kita tentang siapa itu Yesus, apa itu Injil, apa itu keselamatan. Jadi anak-anak kita selain mereka pintar dalam ilmu pengetahuan, tapi iman mereka juga terbangun supaya mereka dapat mempertanggungjawabkan sehingga lewat mereka eh, iman mereka kuat dan mereka boleh memberitakan firman Tuhan. Jadi itulah yang ditunjukkan Paulus ya, bagaimana dia dalam pelayanannya itu begitu mantap, begitu yakin tentang imannya kepada Yesus, sehingga orang-orang Yahudi ini mengalami namanya keputusasaan, nah sudahlah gitu. Akhirnya mereka ada yang percaya, ada yang tidak percaya gitu ya. Padahal eh, mereka sudah jelas-jelas eh, melihat Paulus itu adalah orang saksi nyata ya yang melihat Tuhan Yesus di dalam perbuatannya. Jadi eh, poin yang ini adalah yang mau saya tekankan adalah kita harus mempertanggungjawabkan iman kita. Ketika orang bertanya, kita bisa menjelaskan. Mungkin hanya itu Pak Heri yang mau saya bagikan. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Heri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Samosir buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi tentu ada banyak hal yang bisa kita belajar juga dari apa yang tadi Pak Samosir sudah sampaikan. Kita terus belajar seperti Paulus, bahkan apa yang dialami Paulus dalam hidupnya itu juga yang menjadi pengalaman kita sebagai orang-orang yang percaya, mengalami penyertaan Tuhan, mengalami pemeliharaan Tuhan, atau kalau bahasa lagu yang hari-hari ini sering kita nyanyikan, bukti kebesaran Tuhan. Hidup kita ini harus jadi bukti kebesaran Tuhan. Orang melihat ada tanda-tanda kebesaran Tuhan dalam hidup kita. Ya, bukan saja seperti apa yang dicatat di Injil Markus tadi, kita berdoa, menumpangkan tangan, orang jadi sembuh, kita memegang ular, minum racun, walaupun tentu bukan berarti kita jadi orang sakti yang sok-sokan sehingga sombong, ada ular sengaja diganggu supaya digigit, apalagi ular berbisa. Nah, itu namanya mencobai Tuhan. Nah, tentu yang dimaksud dari apa yang dikatakan oleh Yesus itu adalah bahwa ada kuasa Tuhan yang menyertai hidup kita, yang akan melindungi kita, karena memang itu janji Tuhan. Ketika kita pergi memberitakan kabar baik, memuridkan banyak orang, maka ada pembelaan, ada penyertaan, ada penjagaan. Seperti apa yang dialami oleh Paulus tentunya. Dan tentunya kita belajar dari Paulus juga pagi hari ini untuk kita tetap memiliki respon benar. Sekalipun dikelilingi oleh orang-orang ya, kalau zaman sekarang bahasanya toksik. Dan ketika mereka sudah terdampar, selamat. Toh selamat itu ya kalau kita baca di fasa-fasa sebelumnya ya karena Paulus yang meneguhkan hati mereka,
menguatkan iman mereka dengan keyakinan Tuhan datang memberitahukan bahwa mereka semua pasti akan selamat. Tapi begitu mereka sampai terdampar di Pulau Malta dan kemudian tiba-tiba Paulus digigit oleh ular, wah, mereka mulai nunggu-nunggu kapan nih manusia satu nih mati. Ini pasti memang orang berdosa. Ada asumsi, ada tuduhan, ada fitnahan. Tapi Paulus nggak meresponi dengan respon yang salah. Paulus tetap tenang, Paulus tetap mengerjakan bagiannya, sampai orang-orang itu sendiri akhirnya berubah pikiran karena melihat Paulus nggak mati-mati, ditunggu-tunggu nggak mati-mati. Nah, hidup kita mungkin juga dikelilingi oleh orang-orang seperti itu. Sama seperti kalau kita pernah ingat kisah Yusuf, bagaimana Yusuf juga bisa tetap berespon benar ketika saudara-saudaranya datang, ketika dia sudah menjadi Perdana Menteri, ketika ayah mereka sudah meninggal, saudara-saudaranya jadi takut jangan-jangan Yusuf akan balas dendam. Tapi Yusuf berbicara dengan yakin, dengan tegas, ya, orang boleh mereka-rekakan yang jahat tentang hidupnya. Tapi dia percaya hidupnya bukan dari rekaan orang, ramalan orang, tapi hidupnya ada di dalam rencana Tuhan. Nah, begitu juga dengan hidup kita. Mari hidup kita benar-benar yakin bahwa hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Seperti ada laguku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Jadi hidup kita ini bukan apa kata orang, sehingga kita jadi tersinggung, kita jadi marah, apalagi ketika ada orang yang nyumpahin kita dengan hal-hal yang tidak baik. Ya, mari hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan orang, tapi hidup kita ada di tangan Tuhan, di hatinya Tuhan, di pikiran dan di rencananya Tuhan. Ketika kita mempunyai keyakinan itu, ya kita nggak akan pernah jadi orang yang baperan, tersinggung, apalagi marah. Seperti apa yang kita baca dari hidup Paulus hari ini. Dan tentunya hal-hal yang lain, kita belajar dari Paulus bagaimana sekalipun sebagai seorang tahanan kota, tapi Paulus tidak mundur sedikit pun, nggak kecewa, tapi dia tetap memberitakan kabar baik. Dan tentu seperti prinsip yang berkali-kali saya sampaikan, ya bagian kita kan cuma menyampaikan. Orang mau percaya, nggak percaya, itu ya keputusan orang lagi. Seperti apa yang terjadi dengan apa yang dialami oleh Paulus. Ada yang percaya, ada yang enggak. Ya sudah, nggak usah marah Bapak Ibu. Bagian kita kan adalah menyampaikan. Dan tentunya kita semua mau setia sampai akhir. Paulus 2 tahun akhirnya di Roma, dan setiap saat dia memberitakan kabar baik. Sampai kemudian akhirnya setelah 2 tahun dia dieksekusi, dipenggal sebagai syahid martir. Dia setia sampai akhir. Jadi begitu juga dengan setiap kita, mari tetap setia sampai akhir, hidup apa kata Tuhan, hidup dalam rancangan Tuhan, sehingga kita tidak mudah tergoyahkan. Sekalipun mungkin sekali lagi hari-hari ini kita dikelilingi oleh orang-orang yang toksik, kalau bahasa kerennya. Mental kita tetap kuat karena mental kita dibangun di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Dan kita mengerjakan bagian kita. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan pagi hari ini. Terima kasih untuk Pak Samosir. Nanti istri saya akan berdoa syafaat dan kemudian akan ditutup oleh Pak Samosir. Oke, silakan istriku. Ya, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur berterima kasih buat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Kami boleh banyak belajar dari keteladanan Paulus Bapa untuk kami terus hidup melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu saja. Hal-hal yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami juga mau terus belajar menjadi pribadi yang terus hidup takut akan Tuhan, pribadi melalui kehidupan kami menjadi kesaksian hidup Bapa
lewat perkataan, perbuatan kami Tuhan. Hingga setiap perkataan kami mendatangkan kasih karunia bagi orang-orang yang berhadapan dengan kami. Setiap perkataan kami boleh menguatkan orang-orang Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga bersepakat melepaskan berkat bagi Pak Samosir yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Bapa. Engkau terus pakai hamba-Mu Bapa lewat pelayanan yang dipercayakan di ibadah raya 3 Tuhan, boleh menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau, memiliki hati hamba. Kami menyerahkan Pak Samosir dalam pekerjaannya, Tuhan juga berkati, istri dan anaknya Michael, Tuhan juga berkati. Masa depan sungguh ada bersama dengan Engkau atas keluarga ini Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, kami juga sepakat tetap berdoa bagi Papi Tuhan, Pak Ongko Wijaya, biarlah Tuhan terus kuatkan dan teguhkan hati Papi. Ada semangat, ada gairah Tuhan di dalam kehidupan Papi Tuhan. Kondisi saat ini Tuhan, biarlah Papi terus boleh mengingat kasih-Mu. Papi boleh terus menikmati pemeliharaan Allah Tuhan. Engkau yang terus memberikan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melampaui segala akal pikiran itu, yang akan terus membawa ketenangan bagi Papi Tuhan. Ya, dia boleh hari-hari hidupnya, dia boleh terus menikmati penyertaan Tuhan. Dia boleh dapat tidur Tuhan, dan boleh bangun setiap pagi dengan tubuh kekuatan yang baru yang daripada Tuhan. Kami melepaskan berkat buat Papi di dalam nama Yesus. Demikian juga kami berdoa Tuhan, kami tetap memohonkan bagi Engkau, bagi Ibu Dorcas Bapa yang saat ini masih dalam proses kemo Tuhan. Setiap proses yang harus dilalui, kami bersyukur Engkau terus memberikan kekuatan bagi Ibu Dorcas. Tubuhnya boleh menerima setiap obat yang masuk Tuhan. Dan bersyukur buat rohnya boleh tetap kuat Bapa. Dia boleh tetap fokus untuk terus menyampaikan kebenaran firman-Mu. Fokus terus bersaksi Tuhan bagi orang-orang di sekitarnya yang saat ini Engkau percayakan Ibu Dorcas boleh ada Bapa. Biarlah kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan terus nyata dalam hidup Ibu Dorcas. Dan setiap perkataan-perkataannya dari lidah bibirnya itu Bapa, ada hikmat Tuhan yang mengalir di dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan, kesembuhan Engkau akan nyatakan bagi Ibu Dorcas di dalam nama Yesus. Bapa, kami juga berdoa buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Kami melepaskan berkat damai-Mu atas bangsa ini. Shalom atas bangsa ini Tuhan. Bangsa ini Tuhan dipenuhi dengan sukacita-Mu Tuhan. Sekalipun dalam keadaan kondisi yang tidak baik-baik saja. Tapi kami percaya Tuhan, mata-Mu tetap tertuju atas bangsa ini. Belas kasihan-Mu dinyatakan atas bangsa ini. Biarlah setiap kami orang-orang benar-Mu, Engkau tempatkan kami bagi bangsa ini. Dan kami juga boleh mendatangkan kesejahteraan atas bangsa ini. Lewat setiap kehidupan kami Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, para menteri Tuhan, orang-orang yang menjabat, yang mengambil keputusan atas bangsa ini. Biarlah hati mereka adalah pribadi-pribadi yang takut akan Tuhan, mengerjakan tugas dan tanggung jawab mereka Tuhan dengan baik untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Berkati setiap sumber daya alam yang ada, sumber daya manusianya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Kami menyerahkan setiap kami juga yang ikut Koramdeo pada pagi hari ini Tuhan. Segala aktivitas kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu Tuhan. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat,
karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapa, kembali kami datang dan bersyukur dan bersyukur dan bersyukur oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh hidup di tahun 2026 ini Tuhan. Kami percaya Bapa, ada rencana-Mu, ada visi-Mu yang Engkau nyatakan dalam hidup kami ya Bapa. Biarlah ketika kami mendengar firman ini Tuhan, kami boleh kembali merasakan sukacita, kekuatan yang baru, dan hikmat yang daripada-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjalani tahun ini Tuhan dengan menjadi alat-Mu dan menjadi berkat dan menjadi terang Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Apapun kelemahan kami percaya Engkau akan menolong kami Bapa di dalam kekurangan kami ya Bapa. Dan pagi hari ini kami juga mau serahkan Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Dan sebentar kami akan berpisah Bapa. Kami akan menerima berkat yang daripada-Mu. Biarlah kiranya penyertaan Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya sama-sama katakan, amin. Makasih Pak Eri. Oke, Ya, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pak Samosir. sama-sama Pak Eri. Jambi puas hujannya dari malam Wah. sampai sekarang.